Maido, Mr. Yuga desu. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang hal yang tidak saya mengerti tentang Jepang, hal yang tidak saya suka tentang Jepang, dan bahkan hal yang saya benci tentang Jepang. Saya tahu mungkin di antara kalian yang lebih mengenal atau lebih tahu tentang Jepang akan menyiapkan komentar yang sangat panjang untuk menentang saya. Tetapi yang saya bicarakan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya alami. Harap kalian mengerti. Oke, yang pertama adalah paperwork atau dokumen yang harus ditulis dengan tangan. Jika kalian ingin mengencani gadis Jepang, kalian harus membuat paperwork. Bercanda. Paperwork yang saya maksud ini adalah curriculum vitae. Kebanyakan perusahaan di Jepang masih mengharapkan curriculum vitae dengan tulisan tangan, bukan curriculum vitae dengan hasil print-printan. Memang ada beberapa perusahaan besar yang sudah mulai menerima curriculum vitae dengan print-printan, tetapi sampai saat ini banyak sekali, lebih banyak, bahkan perusahaan besar seperti Sony itu masih mengharapkan curriculum vitae dengan tulisan tangan. Tentu saja hal ini sangat melelahkan dan merepotkan. Apalagi bagi orang asing yang melamar pekerjaan di Jepang. Bagaimana repotnya menulis kanji, hiragana, dan katakana dengan baik dan benar. Bahkan orang Jepang sendiri membenci hal ini. Untuk fresh graduate di Jepang, lulusan universitas, itu biasanya harus melamar lebih dari 20 perusahaan atau 30 perusahaan. Tentu saja, 20-30 kurikulum vitae ditulis dengan tangan. Bahkan, foto untuk kurikulum vitae itu harus difoto dengan foto profesional dengan hasil yang bagus. Biasanya ada box foto, untuk satu kali foto aja sekitar 800 yen, 100.000 rupiah. Itu cuma dapat 6 lembar foto saja. Saya bisa mengerti kenapa perusahaan-perusahaan di Jepang lebih menerima kurikulum vitae dengan tulisan tangan. Alasannya adalah dengan tulisan tangan itu perusahaan bisa melihat karakter seseorang. Katanya, tulisan seseorang bisa menunjukkan karakter seseorang. Saya kurang sependapat dengan hal itu. Kenapa? Ada beberapa orang yang tulisannya jelek seperti saya, tetapi kepribadiannya bagus dan baik. Bahkan ada pula sebaliknya, ada orang yang tulisannya bagus, tetapi kepribadiannya sangat buruk sekali. Well, aku nggak tahu kenapa sistem di Jepang seperti ini, tapi saya harap di kemudian hari sistem ini akan berubah, sehingga memudahkan pelamar kerja untuk membuat kurikulum vitae, apalagi untuk orang asing yang tidak bisa menulis kanji. Kalau tulisannya kanji itu salah sedikit saja, harus menulis dari awal. Karena menggunakan bolpen bukan pensil. Jadi kan nggak bisa dihapus. Ya, itu sangat merepotkan dan bikin stres. Toilet jongkok Jepang. Ya, kalau ada dua jenis toilet yang saya kunjungi di Konbini, toilet jongkok atau toilet duduk, tentu saja saya memilih toilet duduk, bukan toilet jongkok. Bahkan kebanyakan orang Jepang, 90% saya bilang orang Jepang lebih menyukai toilet duduk daripada toilet jongkok. Orang yang bilang lebih suka toilet jongkok itu hanya orang yang tidak suka pantatnya menempel di tempat duduk toilet. Kan tinggal mandi aja kan beres. Kenapa cuma pantat nempel di tempat duduk toilet aja kurang nyaman? Saya nggak tahu. Tetapi pemerintah Jepang atau orang Jepang masih tetap membuat toilet jongkok. Ada beberapa alasan, ya alasannya adalah salah satunya dana. Kebanyakan di sekolah-sekolah negeri Jepang, SD, SMP, SMA, karena keterbatasan dana, toilet itu dibikin toilet jongkok. Dan juga karena lebih hemat air, serta perawatannya dan membersihkannya lebih mudah daripada toilet duduk. Tapi bener, aku nggak suka toilet jongkok. Toilet jongkok harus dimusnahkan sesegera mungkin. Ikan mentah. Kebanyakan orang Jepang suka makan ikan mentah. Bisa berupa sushi atau sashimi. Beberapa orang teman saya orang Jepang bahkan mengundang saya, yuk kita makan sushi Mr. Yuga. Makan sushi sama-sama. Bagi saya bisa makan ikan mentah. Tapi kebanyakan orang yang tidak bisa makan mentah juga ada. Dan bahkan orang Jepang pun ada juga yang tidak bisa makan mentah. Tidak bisa makan sashimi dan sushi. Tetapi begitu melihat orang yang tidak bisa makan ikan mentah, mayoritas orang Jepang, kamu tinggal di Jepang berapa lama? Udah lama kok nggak bisa makan ikan Jepang. Akan bilang seperti itu. Bahkan ke orang Jepang sendiri yang tidak bisa makan sushi atau sashimi, kamu kan orang Jepang, kenapa nggak bisa makan tradisional orang Jepang? Ada asumsi seperti itu. Jadi kebanyakan orang Jepang tidak bisa makan sushi atau sashimi, atau orang asing yang tidak bisa makan sushi atau sashimi, biasanya kalau diundang orang Jepang atau atasan untuk makan sushi sama-sama, pesen
udon atau ramen, atau sushi yang pilihannya bukan ikan mentah. Uang cash. Meskipun Jepang terkenal dengan teknologi yang modern dan tinggi, Jepang masih menggunakan uang cash dalam transaksi sehari-hari. Meskipun sekarang masih dalam tahap menuju ke electric money, tetapi kebanyakan orang Jepang masih menggunakan uang cash dalam bertransaksi sehari-hari. Tentu saja bagi kalian yang biasanya menggunakan kartu kredit, debit untuk bertransaksi dalam sehari-hari, mungkin harus terbiasa bila datang di Jepang untuk menggunakan uang cash. Hal yang saya tidak suka, bahkan hal yang saya bilang aneh, itu ATM bank di Jepang. ATM bank di Jepang itu punya operating hours atau jam operasi sendiri. Biasanya ATM bank di Jepang itu tutup jam 8 atau jam 9 malam. Istilahnya mereka istirahat menjadi mesin untuk bisa menjadi mesin di pagi hari. Tetapi kalian bisa ambil uang cash di ATM selain ATM bank kalian. Bisa ambil uang cash melalui ATM di Konbini. Tentu saja, kalau ambil dari Konbini, ada uang komisi yang besarnya kira-kira 200-300 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 40.000-50.000 rupiah setiap satu transaksi. Jadi, Bank Jepang itu ambil keuntungan dari situ. Ya, kalian harus berhati-hati kalau tinggal di Jepang untuk mengambil uang cash bila ambil di Konbini, karena yaitu ada komisi dan komisinya cukup mahal. Lebih baik ambil di ATM bank yang bersangkutan atau ATM bank yang kalian punya di jam operasional ATM bank itu. Kenapa mesin ATM bank itu harus istirahat? Mereka kan mesin. Bencana alam. Di Jepang banyak bencana alam seperti gempa bumi, bahkan disertai dengan tsunami. Jadi harus siap-siap gempa bumi, harus terbiasalah dengan gempa bumi yang ada di Jepang ini, karena memang di Jepang dilewati sama itu lempengan-lempengan. Ya, saya nggak ngerti lah apalah itu. Wah, pusing aku. Bahkan dengan teknologi yang baru untuk mengatasi bencana alam, pemerintah Jepang masih belum bisa memprediksi dengan tepat kapan itu terjadi gempa bumi. Internet. Di Jepang kebanyakan orang menggunakan internet dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Jepang. Jadi kalau kalian ke Jepang, kalian harus meriset dulu atau mencari tahu provider apa, biaya, dan jaringan apa yang kalian harus pilih untuk menggunakan internet. Ada 3 provider besar yang di Jepang, yaitu SoftBank, EU, dan Docomo. Kebanyakan orang menggunakan salah satu dari 3 provider itu. Biasanya harganya per bulan itu sekitar 9.000 yen. Itu pun bukan unlimited data. Kalau unlimited data itu lebih dari 10.000 yen. Tentu saja biaya internet mobile itu cukup mahal. Ada beberapa solusi yang saya sarankan, termasuk saya menggunakan solusi itu. Salah satunya menggunakan provider minoritas. Itu harganya lebih murah daripada 3 provider besar di Jepang yang saya sebutkan tadi. Harganya per bulan bermacam-macam tergantung paketnya, tapi biasanya kurang dari 5.000 yen. Diskriminasi. Bagi orang asing yang datang ke Jepang, yang tamasya atau turis, kebanyakan mereka tidak mengalami hal ini. Tetapi kalau kalian tinggal di Jepang dan masuk dalam dunia kerja di Jepang, kalian pasti akan mengalami diskriminasi terhadap orang asing. Kebanyakan perusahaan yang tidak ada orang asingnya, kalau kalian melamar di situ, 85% kalian akan ditolak karena alasannya adalah orang asing. Aku punya sertifikat Nihongo Neuroshiken N2. Tinggal di Jepang 8 tahun. Berpuluh-puluh kali aku ditolak oleh perusahaan Jepang karena orang asing. Bahkan ada yang melalui telepon, saya telepon, "Permisi Pak, apakah di sini menerima lowongan pekerjaan seperti ini?" Pihak perusahaan bilang kepada saya, "Maaf, apakah Anda orang Jepang?" "Ah, bukan, saya orang luar negeri." "Oh maaf Pak, kami tidak menerima orang asing." "Kenapa? Kalau saya bisa bekerja melebihi, bahkan kemampuan saya melebihi dari orang Jepang, kenapa saya nggak boleh bekerja di situ?" Hal seperti ini biasa di Jepang. Jadi kalau kalian tinggal di Jepang, mental kalian harus siap untuk mengalami hal ini. Kalau tinggal di kota besar, Tokyo, Osaka, atau Nagoya, masih sedikit diskriminasi ini. Tapi kalau tinggal di desa, di pelosok desa, seperti ya tempat saya tinggal, Gifu, yang orang asingnya sedikit, maka hal ini sangat banyak terjadi. Siapkan mental. Ya, itu adalah hal-hal yang saya tidak mengerti, hal yang tidak saya suka, dan bakal hal yang saya benci tentang Jepang. Tetapi, sampai saat ini, saya masih suka dan cinta kepada Jepang. Memang,
ada beberapa hal yang positif, ada juga hal yang negatif. Di mana kita tinggal, hal itu pasti ada. Saya Mr. Riga, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.